Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dika Andika Vlog. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman ataupun pengetahuan saya kepada kawan-kawan semuanya yang mungkin sudah tahu dan sebagian lagi mungkin belum ada yang tahu ataupun yang masih samar-samar tahunya. Nah, jadi di depan saya ini ada botol yang berisikan garam. Banyak kadang-kadang kawan-kawan yang baru mulai beternak itu sering bertanya, "Bang, itu di dalam kandang itu apa kok di setiap sekatan kandang itu ada seperti jerigen yang diisi garam? Tujuannya itu masuk fungsinya itu apa?" Nah, jadi kan kawan, pengetahuan saya, pengalaman saya selama ini beternak mungkin beda di luaran sana itu tujuannya apa. Yang jelas kalau di versi kami itu tujuannya apa. Jadi di setiap sekat itu kan kawan, pasti akan ada perputaran domba baru ataupun kambing baru ya kan kawan. Nah, jadi fungsi dari garam yang diisi ke dalam jerigen dan digantung lalu dibolong-bolongi seperti ini, itu fungsinya yang pertama untuk menenangkan domba yang baru kan kawan. Biasanya kalau domba baru itu kan dia suka muter-muter, suka bergaduh-gaduh, seruduk-seruduk ataupun ya pecicilan lah kalau bahasa kita ngomongnya. Nah, dengan adanya garam di jerigen ini dia akan menjilat-jilat seperti ini dan semakin tenang kan kawan. Dan dia semakin kerasan, begitulah. Dan manfaat yang kedua itu dia sebagai pemicu nafsu makan juga kan kawan. Kenapa dibilang seperti itu? Ya, dia menjilat-jilat seperti itu kan garam. Nanti tenggorokan dia itu akan kering. Begitu tenggorokan dia kering, dia akan mencari air untuk minum dan mencari makan untuk dimakan. Jadi setiap kali dia menjilat itu kan kawan, menjilat, maka tenggorokannya akan kering. Dan begitu tenggorokannya kering, dia cari makan. Lalu dia makanlah. Maka dari itu nggak boleh kosong nih kan kawan. Tempat pakan ini nggak boleh kosong. Nah, jadi manfaat yang ketiga juga kan kawan, apabila domba ini mantan domba yang diangon ataupun yang diliarkan secara sering lah gitu kan, ataupun memang domba liar yang mana domba itu dilepaskan begitu saja di kebun-kebun ataupun di peladangan. Kadang-kadang domba ini mau kan kawan makan plastik seperti karyawan kerja kan, ataupun para pekerja kebun. Biasanya kan bak bontot ada kertas nasi yang ada plastiknya, dan di situ ada sambel-sambelnya, ada asin-asinannya lah pastinya kan. Itu mau dia itu makan itu. Nah, kalau dia terus-terusan di dalam perut domba itu, lama-lama domba itu pasti akan kurus, mencret dan kurus terus tumbang. Domba ini paling pantang kalau kena penyakit mencret kan kawan. Kalau udah kena penyakit mencret, waduh, ribet urusannya. Nah, jadi ini juga berfungsi dan sangat manfaat ya. Garam di dalam jerigen ini dijilati dia, di dalam tubuh dia itu yang ada plastiknya itu bisa hancur dibuat garam ini. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari penyelamat domba-domba yang makannya aneh-aneh seperti makan plastik, makan kertas kan. Oke lah kalau kertas bisa hancur, tapi kalau plastik itu susah untuk hancurnya. Apalagi kalau plastik-plastik yang hitam-hitam kasar itu kan. Biasanya kalau ada sambal di situ dia suka itu. Nah, jadi kan kawan, garam ini dijilati terus mengendap di dalam usus si domba. Ya, dia bisa lama-lama itu hancur plastiknya. Nah, jadi seperti itulah kan kawan. Dan di samping itu juga garam ini ya memang sudah dari turun menurun ya. Domba harus dikasih garam setiap ininya itu udah dari turun menurun lah, dari keluarga memang harus begitu. Sebenarnya dulu nggak tahu disuruh pasang ini tuh garam dikasih jerigen digantung gini, dibolongi, nggak tahu fungsinya apa. Tapi setelah pengalaman yang kita alami, yang kita jalani, ya kita ngerti sendiri, pemahamannya kita dapat sendiri gitu kan. Ya, plastiknya itu hancur keluar di kotoran domba itu. Ya, kotoran domba itu kalau kawan-kawan tahu kan bulat-bulat kan. Tapi kalau domba yang dia itu sakit bagian pencernaannya, biasanya itu taiknya agak-agak mencret hancur. Terus dia itu dibarengi sama plastiknya itu keluar kan kawan. Dan saya itu tahu sendiri plastiknya itu keluar dalam keadaan hancur. Bahasa Jawa memet lah, memet dia. Jadi garam ini dia mampu menghancurkan daya tahan plastik itu tadi. Jadi plastik itu tuh memet, hancur keluar. Nah, itulah berarti kan semua yang diperintahkan orang-orang tua kita dulu itu semua ada manfaatnya. Maka dari itu nggak ada salahnya kalau kita ikuti.
Nah, begitulah kan kawan. Dan kawan-kawan pasti tahulah. Mungkin berbeda juga lah tanggapan kawan-kawan di sekitaran kawan-kawan tuh kalau pelihara domba itu bagaimana, ini fungsinya apa, pasti ya paham lah. Karena biasanya itu orang itu beda-beda pemikirannya. Ada yang garam karena memang dia itu suka garam, ada yang begini. Cuman kalau dari pemahaman kami ya begitulah. Nah, mungkin begitu saja videonya kan kawan. Semoga bermanfaat, ini versi kami. Dan kalau ada ini pengetahuan lain tentang hal ini, boleh disampaikan di kolom komentar ataupun di WhatsApp saya. Kalau ada salah ucap, salah kata, saya kurang lebih mohon maaf, karena manusia tetap tempatnya salah. Nah, jadi kita semua prosesnya ya belajar ya kan kawan. Di sana rumput sudah mulai menghijau. Kalau memang musim hujan begini, dia cepat kan kawan. Nggak sampai 3 minggu sudah bisa panen lagi. Oke, baiklah kan kawan, gitu saja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari peternakan Asahan.